Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya.
ibadah perayaan kebangkitan Kristus ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Anak Allah yang telah bangkit menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Yesus Kristus telah bangkit. Haleluya! Belenggu dosa dan kuasa maut telah dikalahkan. Haleluya! Kebangkitannya menghadirkan harapan dan kehidupan. Haleluya! Hiduplah bagi Kristus. Haleluya! Yesus telah bangkit di dalam kemuliaan-Nya. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur menghayati kemenangan-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Kasih besar Allah berwujud dalam Anaknya. Haleluya, haleluya. Kita dijadikannya pada kerajaannya. Haleluya, 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 Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan Allah. Sebelum saya akan memimpin doa, saya persilakan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih untuk doa secara pribadi yang nanti akan ditutup oleh doa saya. Doa secara pribadi dipersilahkan. Tuhan yang Maha Mulia, terima kasih karena telah memberi penyertaan yang melimpah, sehingga pada kesempatan ini kami dapat berkumpul dan memuji nama-Mu. Terima kasih pula karena telah melayakkan kami, agar kami layak di hadapan-Mu, meski kami melakukan banyak perbuatan dosa. Kami sadar seringkali kami lalai untuk menjalankan perintah-Mu, menyimpang dari kebenaran-Mu, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Semuanya adalah dosa yang kami tanggung. Sekarang kami sadar bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Dari itu ya Tuhan, kami mohon agar diampuni dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat.
Tidak ada tempat lain selain kepadamu kami meminta pertobatan. Kami ingin Engkau menghapus segala kesalahan yang pernah kami perbuat. Kami yakin bahwa Engkau yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, dan kami yakin Engkau akan selalu membimbing kami agar tidak lagi melakukan perbuatan dosa, kembali ke jalan yang benar, dan tidak membiarkan kami terjerumus lagi ke dalam kesalahan. Dalam nama Tuhan yang besar, kami memohon. Amin. Untuk menyambut pengakuan dosa, marilah kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 31A. Mungkinkah aku pun serta? Terimalah berita anugerah dari Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Serta asa juga
Mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus yang bangkit, kami berseru kepada Bapa, kiranya mencurahkan Roh Kudus atas kami semua, agar pembacaan dan perenungan sabda Tuhan yang akan kami lakukan semakin meneguhkan iman kami, mengingatkan kami akan keberadaan kami di depan Tuhan, dan terus menuntun kami di jalan kebenaran. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami memohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 hingga 43. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai yang ke-43. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang yang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia, setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tetapi Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa dan oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama secara berbalasan menyanyikan Mazmur 118, bait yang pertama hingga yang kedua, dilanjutkan bait yang ke-14 hingga 24. Kita menyanyikan secara berbalasan. Menggema dari kemah orang benar.
Bacaan kedua terambil dari 1 Korintus 15 ayat 1 hingga yang ke-11. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahwa tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya,
"Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, Anggota keluarga atau siapapun yang mengikuti ibadah ini, selamat Paskah. Paskahnya pakai H atau enggak pakai, Mas? Sama saja. Ada yang biasa memakai H, jadi mantep, Paskah. Atau tanpa H, Paskah. Sama saja. Karena semuanya diambil dari turunan bahasa asing, Pesach atau Paskah. Selamat Paskah, Ibu Bapak dan saudari-saudara yang terkasih. Ngomong-ngomong soal Paskah, mungkin kita bertanya-tanya sekarang, tema Paskah tahun ini kok aneh ya, Mas? Apa temanya? Ada yang tahu, Ibu Bapak yang di rumah? Coba lebih kencang. Ya, sekencang apapun jenengan menjawab, saya tidak bisa mendengar. Temanya adalah menjadi manusia Paskah. Apa gerangan manusia Paskah itu? Dari etimologinya, Ibu Bapak dan saudari-saudara sekalian, Paskah artinya adalah yang dilalui atau yang dilewati. Ini bagian menarik. Apa yang dilalui? Apa yang dilewati? Di dalam seluruh rangkaian masa raya Paskah, kita bisa menyebut, kita bisa menjawab pertanyaan itu dengan mudah. Apa yang dilewati sampai pada titik Paskah? Kisah sedih,
kesengsaraan, pengkhianatan, tragedi kemanusiaan, ketidakadilan, dan terakhir kematian. Itulah yang harus dilewati sampai pada akhirnya peristiwa Paskah yang kita peringati saat ini terwujud. Iya. Sampai Yesus bangkit. Untuk sampai pada peristiwa kebangkitan Yesus, dia harus melewati itu semua. Dikhianati muridnya, dijual muridnya, ditinggalkan murid-muridnya. Menderita sengsara sendirian, bergumul sendirian. Pada akhirnya mati. Itulah yang harus dilewati oleh Yesus sampai pada peristiwa dia dibangkitkan. Kalau sekarang kita kembali ke tema menjadi manusia Paskah, artinya kita diajak untuk berani melewati semua lekuk-liku kehidupan, tragedi, kisah sedih, pengkhianatan, ditinggalkan, dan terus berjalan sampai pada akhirnya bisa bangkit. Semua tragedi yang dilewati oleh Yesus, kita tidak bisa mengatakan itu tragedi yang ringan. Itu tragedi yang sungguh amat mengerikan. Tetapi dia melewati semuanya. Apa sih yang membuat Yesus berani melewati itu semua? Jawabannya sederhana. Karena Yesus membaktikan hidupnya demi memenuhi kehendak Bapanya. Demi tujuan itulah Yesus berani melewati semua itu. Mungkin pertanyaannya sekarang kita adalah, lah saya kan tidak harus seperti itu, Mas. Ya, kita tidak harus mati di kayu salib. Tapi bukankah kalau kita bercermin saat ini, kisah yang dilewati oleh Yesus juga sedang kita hadapi saat ini? Apa saudara-saudara yang kita lewati saat ini, yang sedang kita hadapi dan harus kita lewati? Pandemi yang mengubah total kehidupan kita. Kesulitan hidup yang membuat kita harus berjibaku menghadapi semuanya. Beban yang harus kita tanggung. Situasi hidup yang tidak mudah. Sakit, penderitaan, ketidakpastian, hingga kematian. Semuanya terjadi. Menjadi manusia Paskah artinya kita berani melewati itu semua. Melewati itu semua berarti kita menghadapi, merasakan, bergumul di dalamnya, tetapi tidak untuk kalah, namun untuk terus bangkit, berjalan ke depan, dan terus berjalan sampai kita bisa mengatasinya. Berat? Iya. Saya harus bergumul, Mas. Saya jatuh 2 kali, bangkit 3 kali jatuh, 7 kali saya jatuh, Mas. Tidak apa-apa, 7 kali jatuh. Tetapi kita harus bangkit untuk yang ke-8 kalinya.
Tidak cukup 7 kali jatuh, 7 kali bangkit. 7 kali jatuh, 8 kali harus kita bangun. Itulah manusia Paskah. Yesus menjadi teladan manusia Paskah, melewati semua hal yang mengerikan dan pada akhirnya dia bangkit, menang, memberi harapan, memberi terang, memberi kehidupan bagi orang lain. Sulit, Mas? Iya. Sulit. Mungkin itu yang dirasakan oleh Maria Magdalena. Saya akan mengajak saudara-saudara fokus pada bacaan Injil, terutama ayat yang ke-17, Yohanes 20. Jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa-Ku. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Allah-Ku dan Allahmu. Bayangkan saudara-saudara, Maria Magdalena, sosok yang setia mengikuti hidup Yesus. Dia salah satu perempuan yang menyaksikan seluruh hal buruk yang dilewati oleh Yesus. Dia saksi mata kematian Yesus. Ketika dia ingin menengok Yesus dikubur, dia kaget karena mayatnya tidak ada. Dia pikir mayatnya dicuri orang. Betapa sedihnya. Di tengah kesedihan itu, Yesus muncul. Dia belum mengenali sosok yang dia cari, sosok yang Maria cari ada. Lalu menyapa, mungkin dengan sapaan yang khas. Saya tidak tahu sapaan khasnya bagaimana nadanya. Maria. Awalnya Maria menyangka Yesus itu adalah penjaga taman, sehingga dia tanya, di mana kau meletakkan mayat guruku? Tapi ketika sapaan khas itu dia dengar, dia sadar, itu Yesus. Rabuni. Lalu dia memegang. Kata-kata di dalam ayat 17 menjadi menarik saudara-saudara. Kalau dilihat dari teks aslinya. Teks aslinya dalam bahasa Yunani tertulis memo haptu. Kalau diterjemahkan, persisnya tidak sama seperti yang tertulis di dalam kitab suci kita. Di dalam kitab suci kita tertulis, janganlah engkau memegang aku. Tapi kata memo haptu dalam bahasa Yunani, kalau diterjemahkan secara leksikal artinya, jangan terus menerus memegangiku. Artinya apa saudara-saudara? Saking senangnya Maria ketemu dengan Yesus, saya membayangkan dia merangkul. Mungkin sambil deprok begitu, merangkul kaki Yesus. Dan seolah-olah dia nggak mau melepaskan Yesus lagi. Dia tidak mau lagi kehilangan. Saat itulah mungkin dia membutuhkan pemulihan dari luka-luka akibat kehilangan. Dia membutuhkan penghiburan. Dia merangkul Yesus. Seolah-olah jangan pergi lagi. Tapi Yesus mengatakan, jangan memegangi aku terus. Pergilah, katakanlah kepada saudara-saudaraku. Artinya apa saudara-saudara? Maria yang turut melewati kisah sedih itu, di saat dia membutuhkan penghiburan, di saat dia membutuhkan pemulihan, Yesus mengatakan, jangan hanya pemulihan itu untuk dirimu sendiri. Pergilah, bagikanlah pada saudara-saudara yang lain. Dan sekarang kita punya tujuan yang sama.
Karena Allahku adalah Allahmu, Tuhanku adalah Tuhanmu. Maria diajak oleh Yesus melewati dukanya. Seolah-olah tidak cukup dia merangkul terus-menerus, ingin bersama Yesus, tapi Yesus mengatakan, stop, pergilah. Inilah saudara-saudara, hakikat manusia Paskah. Kesulitan, derita, pergumulan, penderitaan, bahkan mungkin kematian yang harus dihadapi, harus tetap dijalani. Dan itu semua memang jalan yang harus dilewati. Sampai pada akhirnya pemulihan terjadi. Tapi ketika kita dipulihkan, ketika kita dihibur, kita tidak diminta untuk menikmati itu sendirian. Cukup. Bagilah hiburan itu untuk yang lain. Bagikanlah kasih itu untuk yang lain. Menjadi manusia Paskah artinya berani melewati semuanya itu, sekaligus juga berani untuk tidak memfokuskan diri sendiri, tapi melihat derita, melihat perjuangan, melihat pergumulan orang lain. Dan kita diminta untuk berbagi kehidupan di sana. Pertanyaannya sekarang adalah, berani gak kita berbagi? Hidupku sulit, Mas. Iya, siapa yang tidak? Kami terbeban, Mas. Siapa yang tidak? Kami menderita, Mas. Siapa yang terbebas dari penderitaan? Tidak ada. Menjadi manusia Paskah artinya kita diajak untuk melewati itu dengan terus berpengharapan akan ada pemulihan, akan ada kehidupan. Dan ketika kita mendapatkannya, tidak untuk diriku sendiri, tapi kita harus merelakan untuk berbagi, untuk meneruskan berkat itu bagi yang lain. Sudah siapkah saudara-saudara menjadi manusia Paskah? Amin. Saat hening untuk kita. Ibu bapak, saudari-saudara, dan anak-anak, serta seluruh anggota keluarga yang dikasihi Tuhan, sebagaimana telah diberitakan dalam warta gereja, dalam ibadah Paskah ini kita akan menerima sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan merupakan sarana atau alat pemeliharaan iman bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada 3 hal. Yang pertama, perjamuan yang diselenggarakan oleh Tuhan Yesus untuk orang-orang berdosa sebelum kematian dan kebangkitannya. Yang kedua, perjamuan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya menjelang ia disalibkan. Dan yang ketiga, perjamuan yang diselenggarakan oleh Tuhan Yesus untuk orang-orang yang percaya kepadanya setelah kebangkitannya. Di dalam perjamuan-perjamuan itu, Tuhan Yesus hadir, menciptakan persekutuan, serta menganugerahkan keselamatan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Dan saat ini pun, Tuhan Yesus juga menyapa kita. Dia bersabda,
ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, sebagai alat atau sarana pemeliharaan iman, sakramen perjamuan menunjuk pada 3 hal. Yang pertama, roti dan anggur ini adalah tanda atau lambang dari tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Hal ini menunjukkan bahwa penyaliban, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah dasar penebusan dan penyelamatan kita. Yang kedua, melalui bentuk makan bersama, sakramen perjamuan menunjukkan bahwa orang-orang percaya adalah keluarga Allah. Kita semua adalah keluarga Allah. Dan yang ketiga, sakramen perjamuan ini mengarahkan orang-orang percaya, mengarahkan kita semua pada perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan anugerah Allah. Atas semuanya itu, mari kita menyambut dan menerima sakramen perjamuan ini dengan penuh rasa syukur sekaligus hormat kepada Tuhan, sebab kasih-Nya telah menyelamatkan kita dan memelihara kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya sakramen perjamuan ini meneguhkan iman kami, meyakinkan diri kami bahwa kami selalu Engkau pelihara, agar kami terus memiliki pengharapan mengenai perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan kami. Dan di dalam semuanya, kiranya nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri menerima sakramen perjamuan. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 310, Kudus, Kudus, Kuduslah. Hallelujah.
ibu bapak, saudari-saudara, anak-anak, dan seluruh anggota keluarga, roti dan anggur ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus. Sebelum kita menerimanya, mari kita hening sejenak. Mari kita mengingat dan mengenang Yesus Kristus, Anak Allah yang telah bangkit. Mari kita mengingat karyanya yang menyelamatkan kita. Mari kita memastikan karya Kristus itu menyelamatkan kita. Kristus yang bangkit juga hadir di dalam kehidupan kita melalui perjamuan ini. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Terimalah dan makanlah dengan yakin dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan dan menjadi tebusan yang sempurna bagi dosa-dosa kita. Makanlah. Bapak Ibu umat yang terkasih di dalam Kristus, anggur dalam cawan ini adalah tanda persekutuan darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan yakin dan percaya bahwa kita semua telah dipersatukan di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai persekutuan yang sempurna. Terimalah. Minumlah dengan yakin dan percaya bahwa darah Kristus telah dicurahkan sebagai penebusan yang sempurna bagi kita sekalian.
Umat yang dikasihi Tuhan, sebagai rasa syukur kita, mari kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Aku akan memuliakan nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan bersama-sama menyanyikan Kinu Jemaat 314, bait yang pertama dan bait yang keempat. Pujilah sumber hidupmu. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai ke abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama-sama pada satu lakukan syukur hidupmu. Pujilah sumber hidupmu. Terima Tuhanmu, ikuti Dia di dalam firman Dia, ikuti Sion, terima Tuhanmu. Minumlah cawannya, minumlah dukannya, bagi Dia kudus dan setia, pujilah sumber hidupmu. Umat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan ikrar percaya kita dengan membacakan pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita satukan hati, kita berdoa.
Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Di Minggu Paskah ini ya Bapa, kami mengucap syukur ketika kami terus diingatkan akan karya kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Kebangkitan-Mu memberikan kami keyakinan untuk tetap terus melanjutkan hidup yang Tuhan berikan. Biarlah kasih-Mu ini menyegarkan jiwa kami dan memberikan kami semangat untuk terus berkarya. Ketika kami mengalami krisis, kiranya kasih-Mu terus memampukan kami untuk bisa melewati krisis kehidupan yang saat ini kami alami. Ketika kami sedang berjuang untuk pulih dari pandemi COVID-19 ini, kiranya kasih-Mu memampukan bangsa dan negara kami untuk bisa bersatu hati bersama-sama, mendukung dan terlebih lagi ikut berpartisipasi di dalam karya pemulihan bangsa kami dari pandemi COVID-19. Ya Bapa, kami terus memohon kiranya Engkau hadir menyertai bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk proses vaksin, kiranya Engkau memberkati agar proses vaksin dapat berjalan dengan lancar dan hari demi hari bangsa kami dapat pulih dari pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Kami juga berdoa bagi setiap kami umat-Mu, kiranya Engkau terus hadir memberikan kami kekuatan dan kesembuhan bagi saudara-saudari kami yang terus berjuang untuk pulih dari sakit. Engkau yang memberikan kesembuhan kepada saudari-saudari kami yang sedang sakit ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang beberapa waktu yang lalu berduka atas berpulangnya orang-orang terkasih. Kiranya Tuhan hadir memberikan kekuatan dan penghiburan. Mampukan keluarga yang berduka untuk terus berpengharapan di dalam Engkau, di dalam melanjutkan kehidupan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang terus berjuang untuk hidup, mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan yang memberikan pekerjaan yang terbaik untuk kami dapat bisa mencukupkan kebutuhan keluarga kami. Untuk kami yang terus berjuang di studi, kiranya Engkau berkati setiap kami agar kami terus memiliki semangat untuk belajar, semangat berjuang dan bertekun di dalam proses masa-masa ujian saat ini ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati setiap kami. Bagi kami yang terus berjuang untuk merindukan kehidupan yang lebih baik di tengah keluarga, kiranya damai sejahtera Tuhan hadir memimpin keluarga kami untuk bisa merasakan kehidupan yang lebih baik dan penuh dengan cinta kasih-Mu. Ya Bapa, bagi kami yang juga merindukan keturunan, merindukan pasangan hidup, kiranya Tuhan juga turut berkarya di dalam proses yang kami perjuangkan. Karena kami yakin Tuhan memberikan yang terbaik di dalam hidup kami. Ya Bapa, kami juga berdoa kiranya Engkau memakai kami sebagai gereja-Mu untuk menjadi alat Tuhan di dalam menghadirkan damai sejahtera, di dalam menghadirkan berkat di tengah kehidupan masyarakat. Pimpin kami ya Bapa untuk menjadi manusia Paskah yang terus
memiliki semangat untuk berjuang hidup. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi Yonif Mekanis 201 Jayayuda. Kiranya Tuhan juga berkati komandan beserta jajarannya di dalam pengabdian kepada negara. Kiranya Tuhan turut menyertai di dalam segala perjuangan yang dilakukan oleh komandan beserta jajarannya. Berkatilah kerjasama yang terus terjalin dengan GKJ Gandaria. Biarlah kami dapat bersama-sama saling mendukung, menjadi berkat di tengah kehidupan masyarakat. Ya Bapa, ada begitu banyak permohonan kami ingin memanjatkannya kepadamu. Inilah doa dan harapan kami ya Bapa. Kami memohon kiranya Roh Kudus hadir memelihara kehidupan kami, agar kami terus mengobarkan semangat Paskah ini bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa, kepadamu kami memohon. Amin. Nat persembahan terambil dari 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Pengumpulan persembahan dengan iringan nyanyian Kidung Baru 213, bait 1 dan bait kedua, kita sudah ditebus olehnya. Kita sudah ditebus olehnya, ini melayani Tuhan Yesus, maju terus demi menangkapnya sang Rajamu. Hari bawa pada
Kami mensyukuri segala pemberian-Mu kepada kami ya Allah. Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami sehari-hari dan menjamin masa depan kami. Bukalah hati kami ya Allah, agar kami dapat mengenali berbagai anugerah-Mu kepada orang-orang yang Engkau kasihi. Tolonglah kami agar mencatat dan menghitung berkat-Mu, agar jiwa dan mulut kami penuh dengan ucapan syukur dan hati kami kehilangan alasan untuk khawatir. Tuhan, ajarlah kami menjadikan ibadah dan perbuatan baik kami sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Bantulah kami mengembangkan sikap hidup yang benar, adil dan jujur sebagai jawaban atas berkat Tuhan, dan ajarlah kami juga untuk selalu rendah hati dan dapat melayani sesama kami. Saat ini kami menyerahkan sebagian dari berkat-Mu sebagai tanda syukur dan terima kasih kami. Terimalah persembahan umat-Mu ini ya Tuhan. Kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu, supaya persembahan ini menjadi wujud pelayanan kasih-Mu bagi sesama kami yang membutuhkannya. Inilah doa persembahan dan syukur kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lanjutkan kehidupan untuk menjadi manusia Paskah yang mengarahkan hati kepada dunia. Kami mengarahkan hati kami kepada dunia, Jadilah sahabat bagi sesama. sebab kami rindu menjadi saksi Kristus, Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. kini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah berjalan di sampingmu sebagai sahabat untuk menghiburmu. Kiranya Allah berjalan di atasmu sebagai Tuhan untuk menjagamu. Kiranya Allah berjalan di belakangmu dalam cinta untuk mendorongmu. Kiranya Allah berjalan di depan sebagai sang pengharapan untuk menunjukkan masa depanmu. Kiranya Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus mengurung dengan kasih anugerah dan kesetiaan hingga hidupmu menampilkan salib Kristus.
Amin.